Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Mari pada pagi hari ini bersama-sama kita bersatu hati. Mari bersama-sama kita memuji Allah yang sungguh sangat layak terima segala pujian kita. Mari bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, ya Roh Kudus kami. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau Allah yang layak untuk dipuji. Dan biarlah Tuhan tahta-Mu Tuhan berada di sekitar setiap kami Yesus. Sebab Kau Allah yang sungguh layak Tuhan. Yes God. Semua mahkota dunia akan ku letakkan. Semua pujian manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satu pun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Yes, Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karya-Mu. Sungguh tak ada satu pun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku dan ku berserah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Layak ditinggikan Tuhan, kami rindukan Engkau, rindu memuji-Mu Tuhan, Allah yang hebat. Bersyukur Tuhan buat setiap puji-pujian yang luar biasa yang kami naikkan ke dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Dan hari ini
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di doa pagi hari ini. Gereja memiliki tema yaitu darah Kristus membawa kasih karunia. Saya percaya dan yakin bahwa darah Yesus telah memberikan kita kasih karunia. Sehingga kita ada sampai hari ini semuanya hanya oleh kasih karunia Tuhan. Kita ditebus Tuhan dengan darahnya yang mahal. Sehingga kita boleh ada di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar bersama-sama pagi hari firman Tuhan. Ayat untuk mendasarnya ada di dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7. Efesus pasal yang pertama ayat ke-7, firman Tuhan berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita peroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Sekali lagi Bapak Saudara, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita peroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Begitu luar biasa dikatakan bahwa penebusan kita ini bukan dari usaha kita. Penebusan kita dari dosa-dosa yang kita lakukan bukan usaha kita. Tetapi dikatakan oleh darah Yesus. Sebab di dalam Dia dan darahnya kita boleh penebusan. Kalau bukan Tuhan Yesus yang turun tangan, mungkin kita masih menjadi orang-orang yang berdosa. Kita mungkin masih menjadi orang-orang yang belum ditebus. Tetapi Tuhan mengorbankan hidupnya, mengorbankan dirinya di kayu salib, sehingga Dia mencurahkan darahnya, sehingga kasih karunia itu diberikan kepada kita. Kalau kita belajar bangsa Israel ketika masih di tanah Mesir, di situ ada juga penumpahan darah. Kalau kita baca di dalam Keluaran pasal 12 ayat yang ke-7, Keluaran 12 ayat ke-7, firman Tuhan berkata, kemudian dari darahnya harusnya diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Kita lanjut ke ayat 12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Kita lanjut ke ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Apalagi aku menghukum tanah Mesir. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat bangsa Israel, di mana Tuhan mencurahkan darah, di mana memerintahkan Musa untuk menyembelih domba, kambing domba, sehingga Dia mencurahkan darahnya. Darah binatang itu dioleskan di ambang pintu. Di situ dikatakan ketika ada tanda darah itu, di ayat 13 dikatakan adalah tanda bagi pada rumah-rumah itu. Nah, ketika ada tanda-tanda darah itu, Tuhan tidak akan membinasakan seisi rumah itu. Kalau kita melihat sungguh luar biasanya, bukan hanya anak manusia, sampai kepada hewan ternak pun. Begitu dahsyatnya Tuhan memakai darah domba itu untuk menjadi tanda. Tanda itu seperti apa Bapak Saudara? Apa pengertian dari tanda? Tanda adalah suatu lambang yang menandang sesuatu. Jadi ketika kita, contoh, kita mau ke gereja JKI, kita bertanya kepada seseorang, tahu enggak JKI Pondok Daud? Oh iya, nanti ada tandanya, ada tulisannya gede, JKI Pondok Daud. Nah, sama halnya dengan kehidupan kita. Tuhan mencurahkan, bahkan saat ini kita bersyukur, bukan darah dan domba, tetapi darah anaknya yang diberikan. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Begitu luar biasa, Dia berikan tandanya, yaitu darahnya untuk kita bisa diselamatkan Tuhan. Kita dibebaskan dari dosa. Seharusnya kita tidak layak untuk menerima. Seharusnya kita binasa. Tetapi Tuhan sayang atas kehidupan kita.
Ternyata kita adalah gambar, harus serupa dan gambar dengan Tuhan. Makanya Tuhan memberikan anaknya yang tunggal untuk datang ke dunia. Dia merelakan dirinya untuk di kayu salib. Sehingga darah itu tercurah untuk menebus dosa kita. Begitu luar biasanya pengorbanan Tuhan terhadap hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah hidup kita mengalami yang namanya kasih karunia itu menjadi tanda diri kita bahwa kita adalah umat tebusan daripada Tuhan? Tuhan meminta kita menjadi tanda. Kalau kita tanda sebagai orang yang percaya, kita adalah orang-orang yang percaya di dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi tanda? Yaitu ketika tingkah laku kita, ketika kita perkataan kita, sikap hidup kita itu menjadi tanda bagaimana engkau adalah anak-anak tebusan Tuhan. Kita mengaku, wah aku punya tanda kalau aku adalah anak Kristus. Tetapi perbuatan kita tidak pernah menjadikan, bukan menjadi tanda sebagai anak Kristus. Tuhan mau hidup kita melalui pengorbanan darahnya. Tuhan memberikan tanda itu kepada kita. Kita adalah umat tebusan. Kita adalah anak yang ditebus oleh Tuhan. Kita harus memberikan tanda-tanda kita sebagai orang yang percaya. Bagaimana berkata, bagaimana bersikap, bagaimana kita menghadapi masalah. Terkadang ketika kita mengalami sesuatu masalah, kita tidak menunjukkan atau kita menunjukkan tanda kalau kita anak tebusan daripada Tuhan. Ketika masalah datang, ketika pergumulan, oh Tuhan, rasanya aku tidak kuat Tuhan. Oh Tuhan, ini apalagi cobaan kok tidak pernah berhenti. Tuhan, kenapa setiap hari ada aja masalah yang harus aku hadapi? Ada aja pergumulan yang aku hadapi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memiliki tanda daripada Tuhan, kalau kita merasa adalah hidup kita adalah kasih karunia, pengorbanan daripada darah Yesus. Ketika kita menghadapi masalah, kita menghadapi pergumulan hidup, harusnya sikap kita menandakan bahwa kita benar-benar anak raja. Kita benar-benar anak daripada Allah, yaitu berserah kepada Tuhan. Kita berpengharapan, sikap kita tetap biasa saja. Mungkin ketika kita menghadapi masalah, kita pergi ke kantor, wajah kita cemberut, wajah kita suntuk menunjukkan kalau kita baru banyak beban. Bapak Ibu Saudara, kita harus tetap sukacita. Tanda-tanda anak-anak daripada Tuhan harus tetap sukacita. Seberapapun masalah yang kita hadapi, seberat apapun masalah yang kita hadapi, kita harus memberikan tanda sukacita dalam kehidupan kita. Karena kita mengingat Tuhan telah memberikan tandanya dan memberikan darahnya untuk menebus dosa kita. Kita harus membahas dengan luar biasa kepada setiap masalah yang ada. Kita harus menunjukkan, kita memberikan tanda bahwa kita adalah umat pemenang. Mungkin saat ini, mungkin saat itu ketika kita berserah sama Tuhan, belum ada jawaban. Mungkin saat kita berserah, kita berdoa, hari itu belum ada jawaban daripada Tuhan. Bahkan mungkin melewati dari batas-batas yang secara manusia kita alami. Tetapi ketika kita benar-benar kita mengandalkan Tuhan, ketika kita menyadari hidup kita ini adalah tebusan daripada Tuhan melalui darahnya yang luar biasa, diberikan kasih karunia, kita beri kekuatan sehingga ketika kita menghadapi, kita menunjukkan tanda sukacita kita, menunjukkan ucapan syukur kita, menunjukkan kalau kita anak-anak yang fight, yang sanggup, yang mampu mengalahkan masalah demi masalah itu. Maka darah Kristus, darah Tuhan Yesus akan menjadi tanda bahwa kita benar-benar anak Allah yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apa yang terjadi hari-hari ini. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu alami, saudara alami saat ini. Tetapi saya percaya kita belajar mengerti bahwa kita harus memiliki tanda daripada Tuhan. Kita harus mengenal dan mengenang bahwa tanda penumpahan darah itu adalah demi menghapus dosa-dosa kita. Maka ketika kita menghadapi sesuatu hal, kita harus penuh dengan
percaya dan sukacita daripada Tuhan. Kiranya firman Tuhan pagi hari menjadi rema buat Bapak Ibu Saudara, menjadi kekuatan buat kita menghadapi hari demi hari yang semakin berat. Tapi bersama Tuhan, saya percaya kita sanggup dan mampu melewatinya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.